Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jessica Kasapenita, saya kelas 12 MIPA 4, nomor absen 14. Di sini saya akan menjabarkan materi mengenai materi matematika wajib semester 1, yaitu mengenai dimensi 3 dan juga statistika. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester matematika wajib hari ini. Nah, di sini kita bahas subbab yang pertama, yaitu tentang kedudukan titik terhadap garis. Kita bisa lihat di gambar A, titik A terletak pada garis G. Nah, di sini kita ketahui bahwa titik A berada di garis G, sehingga kedudukan titik terhadap garis ini merupakan titik A terletak di dalam garis atau terletak pada garis. Kemudian kita lihat gambar yang B. Gambar yang B ini menunjukkan bahwa titik C terletak di luar dari garis H. Maka kesimpulannya adalah titik C terletak di luar garis H. Bisa kita lihat pada gambar burung ini, burung ini dianggap sebagai titik dan kabel ini dianggap sebagai garis, sehingga burung terletak di dalam garis dan sedangkan burung yang ini terletak di luar garis. Kemudian lanjut ke kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kita lihat gambar A, ini merupakan titik yang terletak pada bidang. Nah, kita lihat bahwa titik B terletak di bidang alfa, sehingga titik B ini terletak pada bidang alfa. Kemudian titik B, kemudian kita lihat gambar yang B, yaitu ini merupakan titik yang terletak di luar bidang. Nah, kita lihat bahwa titik D ini terletak di luar dari bidang alfa, sehingga dinamakan titik D terletak di luar bidang alfa. Nah, bisa kita lihat pada contoh LKS, yaitu misalnya contoh yang pertama, titik sudut kubus apa saja yang terletak pada garis G. Nah, titik sudut yang terletak pada garis G itu adalah A, titik A dan titik B. Kita bisa lihat di sini, ini garis G dan ini titik A dan titik B. Sehingga yang terletak di garis G itu adalah titik A dan titik B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak. Nah, di sini kita mengetahui bahwa jarak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jarak antar titik, yang kedua ada jarak titik ke garis, dan yang terakhir ada jarak titik ke bidang. Pertama kita akan bahas mengenai jarak antara dua titik. Nah, di sini kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan ada dua titik, yang dimana mewakili titik A dan titik B. Kita dapat menyimpulkan bahwa jarak antara titik A dan titik B itu diwakilkan dengan garis yang dinamakan dengan garis AB. Kita lanjut ke contoh soalnya, itu di sini terdapat kubus yang dimana panjang rusuknya itu ada 6 cm. Sehingga lanjut ke pertanyaannya nomor pertama, yaitu tentukan jarak antara titik A dan E. Nah, ini merupakan titik A dan ini titik E. Nah, jarak antara titik A dan titik E ini karena setiap rusuknya itu sama, sehingga jarak titik A dan titik E itu 6 cm, seperti sama dengan titik A ke titik B. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 2, tentukan jarak antara titik B dan D. Di sini titik B dan di sini titik D. Nah, di sini seperti sudah ada jawabannya di sini, yaitu jarak antara titik B dan titik D diwakili oleh garis panjang BD. Di sini untuk mencari panjang BD itu kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana di sini kita ketahui bahwa BD sama dengan akar AB, panjang AB kuadrat ditambahkan dengan panjang AD kuadrat, sehingga menghasilkan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2 cm. Sehingga panjang BD ini adalah 6 akar 2 cm. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 3, tentukan jarak antara titik A dan titik G. Ini sini titik A dan ini titik G. Jarak antara titik A dan titik G itu diwakili dengan panjang garis AG. Nah, lanjut. Sebelum mencari itu kita harus cari AC-nya terlebih dahulu untuk mencari sisi AG, maksudnya garis AG.
kita cari AC terlebih dahulu. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2. Jadi panjang AC adalah 6 akar 2. Lanjut, setelah mengetahui AC, kita mencari AG. Karena di sini sudah diketahui dan di sini juga sudah diketahui yaitu 6 cm. Lanjut untuk mencari AG. AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah dengan CG, kemudian sama dengan 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 72 ditambah 36 sama dengan akar 108 sama dengan 6 akar 3, sehingga panjang AG sama dengan 6 akar 3 cm. Kemudian lanjut ke jarak antara titik dan garis. Nah, kita lihat pada gambar bahwa terdapat ada titik A dan garis G. Nah, titik A ini dibuat tegak lurus dengan garis G sehingga menghasilkan titik B, dan titik B ini merupakan titik antara proyeksi titik A dengan garis G. Nah, jarak antara titik A dengan garis G ini diwakili dengan panjang garis AB. Kemudian kita lanjut ke jarak antara titik dan bidang. Sama seperti antara jarak titik ke garis itu, dimana bisa kita lihat pada gambar terdapat titik A dan bidang alfa. Di sini titik A diproyeksikan dengan bidang alfa menghasilkan titik B. Nah, jarak antara titik A dan bidang alfa itu diwakili oleh panjang garis AB. Kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu statistika. Nah, lanjut ke subbab pertama itu ada tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Nah, pertama kita akan bahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Daftar distribusi frekuensi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada daftar distribusi frekuensi tunggal dan daftar distribusi frekuensi berkelompok. Pertama kita akan bahas mengenai distribusi frekuensi tunggal. Ketahui ini adalah data. Nah, misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali diperoleh data permukaan yang muncul sebagai berikut. Nah, dari data tersebut dapat disusun dalam bentuk daftar tabel atau bisa disebut dengan tabel frekuensi dan tabel distribusi frekuensi. Nah, kita misalkan X1 itu adalah 1, X2 adalah 2, X3 adalah 3, dan seterusnya. Maka di sini kita akan mencari F1. F1 itu adalah frekuensi dari X1, di mana X1 itu adalah banyak permukaan dadu yang muncul angka 1. Di sini kita lihat dari data yang muncul angka 1 itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi F1-nya itu adalah sama dengan 4. Kemudian F2 itu adalah frekuensi X2 sama seperti tadi. Nah, banyak yang muncul angka 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi F2-nya adalah 5 dan begitu seterusnya. Kemudian lanjut ke distribusi frekuensi berkelompok. Seperti biasa kita tampilkan sebuah data di mana ini merupakan pengukuran tinggi badan 40 siswa kelas 11 IPS. Lalu kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita tulis ini 141 sampai 145. Ini merupakan sebuah interval yang kita dituliskan dalam menyajikan data tersebut dengan nilai menggunakan interval. Lalu kita sajikan dalam tabel ini. Kemudian kita cari titik tengahnya. Caranya mencari titik tengah itu bisa kita menggunakan penjumlahan terlebih dahulu kemudian dibagi 2, yaitu seperti 141 ditambah dengan 145, 682. Nah, 286 ini dibagi menjadi 2, bagi 2, yaitu ini 1, kemudian 4, 8,
143. Nah, kita peroleh hasil 143. Maka nilai titik tengahnya itu adalah 143. Demikian seterusnya. Kemudian ini kita bisa menggunakan turus untuk menghitungnya dan mendapatkan frekuensi, yaitu jumlah dari banyaknya titik tengah tersebut. Kemudian lanjut ke histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit, di mana letak nilai ini diletakkan pada sumbu yang mendatar dan letak frekuensi ini diletakkan pada sumbu yang tegak. Nah, nilai data ini dapat berupa kelas-kelas interval atau tepi-tepi kelas. Lanjut ke OGIF. Nah, di OGIF ini terdapat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, sebelum itu kita bahas mengenai frekuensi kumulatif. Itu dibagi menjadi dua macam, ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari suatu kelas ini adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari adalah frekuensi kumulatif lebih dari untuk satu kelas adalah jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Kemudian lanjut ke subbab yang kedua, itu ada ukuran pemusatan data, di mana terdiri dari rata-rata atau min. Nah, rata-rata ini merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Di mana rata-rata ini dibagi menjadi 3, yaitu ada rata-rata data tunggal, rata-rata data kelompok, dan rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara. Pertama kita bahas mengenai rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal ini terdapat rumus di mana X sama dengan jumlah dari XI dibagi dengan N. Dimana keterangannya XI merupakan data ke I atau data yang dicari. Kemudian jumlah X merupakan jumlah data dan N merupakan jumlah banyak data. Nah, jika disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, rata-rata tersebut dirumuskan sebagai berikut. Kemudian lanjut ke rata-rata data berkelompok. Secara umum rata-rata untuk data kelompok sama dengan rata-rata pada distribusi frekuensi tunggal, yaitu mengambil titik tengah setiap kelas sebagai XI atau X yang dicari. Seperti rumus ini. Dan yang terakhir ada rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara. Langkah-langkahnya itu ada yang pertama menentukan rata-rata sementara atau XS-nya. Kemudian yang kedua menentukan simpangan atau deviasi setiap data dari rata-rata sementara atau XI kurang XS sama dengan DI. Nah, yang tiga ada menghitung rata-rata dari simpangannya, yaitu jumlah dari FI kali DI dibagi dengan jumlah FI atau frekuensi. Kemudian menghitung rata-rata yang sesungguhnya dengan rumus X dengan XS tambah jumlah dari FI kali DI dibagi dengan jumlah dari FI. Setelah membahas rata-rata, lanjut ke median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Nah, median ini biasa dilambangkan dengan MI. Seperti tadi, rata-rata median juga dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Untuk median data tunggal dibagi lagi menjadi dua untuk menentukan banyak data ganjil dan untuk menentukan banyak data genap. Seperti ini rumusnya. Untuk data ganjil MI sama dengan nilai data ke berapa itu dihitung dengan setengah kali N tambah 1. Kemudian untuk banyak data genap itu MI sama dengan setengah dikali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 tambah 1, atau bisa disingkat setengah kali XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Kemudian untuk median data kelompoknya kita bisa rumuskan sebagai berikut. ME sama dengan L ditambah setengah N dikurangin FK per FM dikali P dengan keterangan seperti ini. Setelah itu lanjut ke modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Seperti biasa dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Untuk modus data tunggalnya di sini terdapat data yaitu sebagai berikut. Nah, kita dapat ketahui apabila disajikan dalam tabel, kita tulis frekuensinya di sini dan nilainya di sini.
Nah, dari tabel tersebut kita ketahui bahwa frekuensi yang paling besar adalah 4, sehingga nilai modusnya itu adalah 6. Kemudian untuk modus data berkelompok atau biasa disebut dengan mu sama dengan L tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Dengan keterangan L itu adalah tepi bawah kelas modus dan P itu adalah panjang kelas dan D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Seperti ini, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas modusnya itu adalah 4 dan kelas sebelumnya itu adalah untuk D1 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini adalah kelas sesudahnya, dan D2 adalah 4 dikurangin dengan 3 sama dengan 1. Kemudian lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Pertama ada kuartil. Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dimana ketiga nilai itu ada, yang pertama ada kuartil tengah atau kuartil kedua, Q2, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke besar menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kemudian yang kedua ada kuartil pertama atau kuartil bawah yang bisa dilambangkan dengan Q1. Itu adalah nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Dan yang ketiga ada kuartil ketiga atau kuartil atas bisa dilambangkan dengan Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Setelah membahas kuartil, lanjut ke desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Nah, terdapat 2 bagian, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok seperti biasa. Nah, desil data tunggal ini dirumuskan dengan DI sama dengan nilai data ke I dikali N tambah 1 dibagi dengan 10 dengan keterangan sebagai berikut. Ini ada catatannya. Dan kemudian lanjut ke desil data kelompok dengan rumus DI sama dengan LDI tambah I per 10 kali N dikurang dengan FKDI dibagi dengan FDI dikali dengan P dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian lanjut ke persentil. Persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Itu ada persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Di mana persentil data tunggal ini dengan rumus PI sama dengan nilai data ke I dikali N tambah 1 dibagi dengan 100 dengan keterangan seperti ini. Persentil data kelompok dengan rumus PI sama dengan LPI ditambah I per 100 kali N dikurangi FKPI dibagi dengan FPI dikali dengan P dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian lanjut kita bahas subbab yang terakhir, ada ukuran penyebaran data. Di mana ukuran penyebaran data ini terdapat yang pertama ada jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Jangkauan itu dikenal dengan range yang merupakan selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Di mana jangkauan biasanya dilambangkan dengan R. R sama dengan X max dikurangin X min. Ini bukan nilai data terbesar dan dikurangi dengan nilai data terkecil. Kemudian yang kedua ada hamparan. Hamparan dikenal juga dengan jangkauan antar kuartil yang merupakan selisih antara nilai kuartil ketiga dengan nilai kuartil pertama. Di mana hamparan itu dilambangkan dengan H dan rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Kemudian ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini dikenal dengan jangkauan semi antar kuartil yang merupakan setengah kali nilai jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil ini biasa dilambangkan dengan QD. Nah, rumusnya itu adalah QD sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1. Apabila sudah diketahui hamparannya, kita bisa menggunakan setengah H. Demikian keterangannya. Setelah itu lanjut ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Di mana simpangan rata-rata ini biasa dilambangkan dengan SR. Seperti biasa dibagi menjadi 2, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data berkelompok. Di mana simpangan rata-rata data tunggal ini rumus SR sama dengan jumlah dari XI dikurangi dengan X rata-ratanya.
keterangannya. Dan simpangan rata-rata data per kelompok dirumuskan dengan SR sama dengan jumlah FI dikali dengan XI min X rata-rata dibagi dengan jumlah FI. Demikian keterangannya. Setelah itu lanjut ke ragam dan simpangan baku. Di mana ragam ini dikenal dengan variasi. Ragam bisa dilambangkan dengan S kuadrat. Adapun ragam data tunggal dan ragam data kelompok. Ragam data tunggal dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan jumlah kali jumlah dari XI dikurangin X rata-rata kuadrat. Ini adalah keterangannya. Dan ragam data berkelompok dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan jumlah dari FI X I dikurangin dengan X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah dari FI. Dan ini keterangannya. Nah, lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku ini dikenal juga dengan deviasi standar. Simpangan baku dilambangkan dengan S, dan simpangan baku merupakan akar kuadrat dari ragam. Apabila ragam sudah diketahui, kita tinggal mengakar kuadratkannya sehingga menemukan simpangan bakunya. Sekian penjelasan saya mengenai materi mat wajib semester 1, yaitu mengenai statistika dan juga dimensi 3. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.